Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca dan menulis, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi yang berjudul Menilai Hasil Karangan Siswa. Perkenalkan, saya Resti Hana Syahdiah dengan nomor NIM 2050603131. Di sini saya sebagai moderator. Lalu saya tidak sendiri, ada rekan saya yang bernama Sri Rahayu Rizawanti dengan nomor NIM 20506152. Materi menilai hasil karangan siswa ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pemantauan kegiatan menulis siswa secara informal. Yang kedua ada proses pengukuran menulis siswa. Dan yang terakhir ada pengukuran hasil tulisan siswa. Baik, langsung saja pada materi pemantauan kegiatan menulis siswa secara informal. Yang pertama ada penggunaan portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan tulisan siswa yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mata pelajaran tertentu. Kedua ada cuplikan kerja. Cuplikan kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat siswa melakukan tugas atau produk yang dibuat siswa untuk selanjutnya melihat dan menilai proses dan produk tersebut untuk menentukan tingkat pengetahuan atau skill mereka merupakan penilaian performance atau penilaian kinerja. Yang ketiga ada rubrik atau observasi. Rubrik merupakan pedoman penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan dievaluasi berkaitan dengan tulisan siswa. Rubrik digunakan saat observasi dilakukan. Observasi adalah teknik assessment in alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi di kelas berkaitan dengan materi yang ditargetkan oleh guru. Yang keempat ada diskusi. Saat siswa menulis, guru biasanya melakukan diskusi informal tentang karangan siswa dan membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan karangan yang ditulisnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara individual atau individual conference. Yang kelima, ada mengumpulkan contoh tulisan. Para siswa menyimpan tulisan mereka dalam map manila yang disebut map studi tema. Map-map ini berisi pekerjaan yang sedang dilakukan seperti penulisan puisi, laporan, dan berkas-berkas lain yang sedang dalam proses pembuatan, dan revisi yang menggunakan proses tulisan. Yang keenam ada menyimpan catatan atau jurnal. Jurnal merupakan catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. Guru perlu mendokumentasikan pengumpulan data melalui observasi dan pertemuan-pertemuan. Yang ketujuh ada catatan yang bersifat anekdot atau file card. Catatan anekdot merupakan catatan pengamatan informal yang menggambarkan perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan, dan strategi yang digunakan peserta didik atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. Lalu yang terakhir ada penandaan atau checklist. Guru dapat menggunakan bermacam-macam daftar checklist yang digunakan untuk menilai kegiatan menulis siswa. Beberapa petanda yang dapat digunakan adalah bentuk tulisan, cara penulisan, tanda baca, dan kemampuan mekanik lainnya. Topik tulisan atau tema, aktivitas proses menulis, salah tulis kata dengan kategori pengejaan, jenis revisi, dan kemampuan menulis. Sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya yaitu Sri Rahayu Rizawanti. Dipersilakan kepada Sri. Baik, terima kasih kepada rekan saya Resti Hana.
Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran proses menulis siswa. Ya, nah, pengukuran proses menulis siswa ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, adanya daftar periksa proses menulis atau writing process checklist. Nah, pada tahap ini guru melihat atau memantau siswa menulis. Nah, guru juga dapat memberikan sebuah diskusi atau memberikan sebuah pertanyaan mengenai apa yang sedang ditulis oleh siswa. Tapi dengan secara singkat ya, tidak terlalu dalam diskusinya. Jadi secara tidak langsung guru hanya mempertanyakan apa yang kamu tulis atau mengapa kamu ingin menulisnya, begitu. Nah, di tahap yang kedua ini ada penilaian melalui pertemuan atau assessment conference. Nah, pada tahap kedua ini guru dengan siswa melakukan pertemuan untuk berdiskusi. Nah, kalau tadi diskusinya hanya secara singkat, pada tahap ini diskusinya dilakukan secara lebih mendalam mengenai ide-ide apa yang dimasukkan ke dalam tulisan tersebut, lalu bagian mana yang paling disukai dalam tulisan tersebut, seperti itu. Jadi lebih luas ya diskusinya pada tahapan ini. Lalu yang ketiga, nah pada tahap ketiga ini ada asesmen diri atau self assessment. Nah, kalau di dua yang tadi itu guru yang menentukan penilaiannya. Nah, kalau di yang ketiga ini, di tahap ketiga ini adalah murid sendiri yang menilai tulisannya sendiri. Nah, seperti apa sih? Nah, mungkin kita sering melihat contoh seperti ini ketika kita duduk di sekolah dasar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari asesmen diri atau self assessment. Di sini saya mengambil contoh daftar evaluasi sendiri tentang menulis dengan tema mendeskripsikan Candi Borobudur. Di sini ada perintahnya. Setelah Anda menulis garis besar tentang Candi Borobudur, lengkapi daftar ini untuk meyakinkan Anda sudah memasukkan semua informasi yang diperlukan. Nah, mungkin ini sering kita lihat ya dalam lembar kerja siswa di waktu kita duduk di sekolah dasar. Nah, di sini terdapat pertanyaan dan pilihan ya atau tidak. Contohnya di sini. Ada pertanyaan, apakah kamu sudah menulis informasi tentang Candi Borobudur? Nah, apabila siswa tersebut sudah memasukkan informasinya, maka ia akan menceklis di bagian ya. Apabila tidak, ia akan menceklis di bagian tidak. Nah, hal ini membuat siswa secara tidak langsung menilai tulisannya sendiri. Oke, baik. Setelah kita mengetahui tentang pengukuran proses menulis siswa, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran hasil tulisan siswa. Kalau tadi baru prosesnya, sekarang sudah memasuki hasil, ya. Nah, apa saja tahapan dalam pengukuran hasil tulisan siswa? Yang pertama, ada penyekoran holistik. Nah, apa itu penyekoran holistik? Nah, penyekoran holistik ini adalah teknik penyekoran karangan yang didasarkan pada kesan secara keseluruhan dari suatu karangan. Jadi, guru memberikan penyekoran berdasarkan keseluruhan isi karangan. Nah, apa saja sih poin-poin yang dilihatnya? Nah, bisa dari kejelasan karangan atau topik, atau dari keefektivitasan permasalahan yang dimunculkan, dari kesesuaian atau ketepatannya dengan kebutuhan pembaca, maupun dari tingkat kekohesifan gramatika dan leksialnya, ya. Jadi kalau holistik ini secara keseluruhannya saja, gitu ya. Baik, yang kedua ada penyekoran analistik atau analistik scoring. Nah, penyekoran analistik ini merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara dikenakan pada komponen-komponen pembentuk karangan. Nah, jadi kalau tadi secara keseluruhan, sekarang guru sudah melihat kepada beberapa komponen. Nah, apa saja sih komponen-komponen itu? Nah, komponen-komponen pembentuk karangan yang dimaksud meliputi judul, gagasan, organisasi gagasan, yang termasuk kesatuan, kepaduan, kelogisan, lalu penggunaan struktur, pemilihan diksi, tanda baca, dan ejaan. Nah, pada tahap ini, guru baru memperhatikan komponen-komponen tersebut.
kan sebelumnya hanya secara keseluruhan. Nah, pada tahap ini lebih menjerumus kepada komponen-komponen. Nah, seperti apa sih contoh dari penyekoran analistik ini? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh pedoman penyekoran analistik. Mungkin ini juga sering kita lihat ya pada zaman sekolah dasar di dalam LKS. Kita sering melihat tentang ini. Namun terkadang ini juga ada di buku catatan guru ya, tidak selalu ada di buku catatan murid, karena ini termasuk ke dalam asesmen yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini ada aspek yang dinilai, yaitu komponen-komponen yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu ada skala penilaian dari A sampai E. Jadi skala penilaiannya ini belum penilaian angka, tapi lebih kepada A, B, C, D gitu ya. Jadi bisa terlihat nanti mana yang sudah baik, mana yang sudah cukup, mana yang sangat baik, itu bisa terlihat dari skala penilaian ini. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ada teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan. Nah, teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran secara keseluruhan yang didasarkan pada unsur atau komponen tertentu yang diutamakan dalam suatu karangan. Misalnya komponen struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. Nah, pada tahap ketiga ini adalah seperti gabungan tahap pertama dan tahap kedua, di mana di sini guru akan melihat secara keseluruhan, namun tetap melihat juga kepada komponen-komponen tertentu. Ya, jadi tidak bisa saling ketergantungan satu sama lain, gitu. Tidak bisa menggantungkan sudah dilihatnya secara keseluruhan aja kok. Kita bagusin aja di komponen aja gitu. Enggak. Nah, di tahap ketiga ini guru melihat secara keseluruhan dan juga melihat komponen-komponennya, begitu. Baik, yang keempat ada ciri utama penyekoran atau primary trait scoring. Nah, ciri utama penyekoran antara lain aktivitas yang dilakukan adalah guru memfokuskan pada tulisan tertentu, kemampuan retoris tertentu dalam karangan, penyekoran bergantung pada bentuk tulisan dan audien pembaca yang dituju. Oke. Pada penyekoran tahap keempat ini, guru melihat untuk siapa karangan ini ditujukan, gitu. Jadi ada kemampuan siswa untuk menyesuaikan karangannya ini untuk siapa yang akan membaca karangannya, begitu. Nah, guru bisa menilai dari kemampuan retoris tersebut. Baik, yang tahap 5 ada analisis kesalahan atau error analysis. Nah, mungkin pada tahap ini teman-teman sudah mengetahui ya, di tahap ini guru mencari kesalahan-kesalahan dari hasil karangan siswa. Nah, di mana kesalahan-kesalahan tersebut dapat didapatkan dengan melalui 6 langkah, yakni pengumpulan data kesalahan, pengidentifikasi dan pengklarifikasian kesalahan, pemeringkatan kesalahan berbahasa yang ditemukan, penjelasan terhadap kesalahan yang berhasil diidentifikasi, pemprediksian tataran kebahasaan yang rawan salah, dan pengkoreksian kesalahan berbahasa. Nah, ini sangat-sangat penting ya dalam suatu karangan, sangat penting untuk melihat apa saja kesalahannya. Karena dari setiap kesalahan tersebut, murid atau siswa dapat memperbaiki kesalahannya dan membuat karangannya lebih baik lagi, begitu. Oke, tahap ke-6. Nah, tahap ke-6 ini adalah pemberian tanggapan tulisan siswa atau responding to student writing. Nah, ada 4 kategori komentar yang berkenaan dengan memeriksa isi dan mekanika karangan, lalu mengoreksi lebih banyak kesalahan yang bersifat, lalu komentar tentang kalimat dan kesalahan struktural lain, dan komentar berupa kata kerja yang bagus untuk mendorong siswa. Nah, setelah tadi siswa diberikan tentang ini loh yang salah, ini loh yang salah. Nah, pada tahap ini guru wajib memberikan sebuah tanggapan ataupun mungkin sebuah motivasi atau kata-kata yang bagus
sebagai saran, sebagai pijakan kepada siswa agar ia ingin membuat lagi karangan yang lebih bagus lagi. Nah, begitu ya. Jadi menurut saya pribadi, pemberian tanggapan terhadap suatu karya yang dibuat oleh siswa itu sangat mempengaruhi keinginan siswa ke depannya. Apabila ia diberikan saran atau motivasi ataupun perkataan yang bagus mengenai karyanya, secara otomatis dia pasti akan terus belajar, dia pasti akan terus ingin membuat suatu karya tersebut dengan lebih baik lagi. Begitu. Oke, kita masuk kepada tahap terakhir. Di sini ada yang ketujuh, yaitu pemberian angka atau assigning grades. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menilai suatu karangan siswa dengan skala A sampai E dengan cukup baik atau sangat baik. Nah, pada tahap terakhir ini guru memberikan penilaian dengan angka secara langsung. Nah, tentunya hal itu adalah kalkulasi atau mempertimbangkan dari hasil pemantauan informal tulisan siswa serta penggaburan dari proses dan hasil. Jadi tidak bisa seenaknya ya, kita tidak bisa seenaknya misal, aku suka kok sama anak ini lucu, jadi udah aja kasih 100 tanpa mempertimbangkan prosesnya gitu, tanpa mempertimbangkan apa sih yang dia lakukan ketika dia sedang menulis karangan tersebut begitu. Jadi semua itu harus berdasarkan kepada hasil pemantauan informal dan juga penggaburan proses dan hasil. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Rahayu Rizawanti atas pemaparan materinya, dan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak dan mendengar presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.